Audio Jungle. Shalom, haleluya, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu untuk kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita melepaskan segala beban yang ada di dalam hidup kita. Kita percaya saat kita datang pada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Shikinata karalama ya shakata karalama ya sanata. Haleluya Yesus. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk diagungkan, layak untuk disembah Tuhan Yesus. Shiakata karalama ya sanata karalama ya ralama ya sanata karalama. Say the Lord Jesus, Engkau yang layak Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Say the Lord Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Sampaikan dengan ketulusan hatimu. Amin. Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Ya Rama ya sanata kurama ya sanata ya lama ya. Menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah bersamamu.
ya datangku dalam malam-malam datangku dalam ya sakatakira. Siaina kau Lord Jesus ya dalam malam-malam Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak untuk diagungkan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau meninggikan Kau Tuhan. Saya lama saya dikira lama Jesus. Haleluya, inilah kami Tuhan. Anak-anakmu datang kepadamu saat ini Yesus Tuhan. Besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan katakan dengan seluruh hati kehidupanku. Amin Yesus Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan dan jemaat Tuhan untuk berdiri. Haleluya Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah yang ajaib. Haleluya. Kami minta dengan hormat Bapak Sarjono muka di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Atas belas kasih-Mu, kalau kami pada saat ini, kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, waktu yang indah ini, kami senantiasa ingin dan rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan acara ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala rojat kuasa kegelapan apapun bentuknya yang ingin mengambil alih acara ibadah ini, kami tolak, hancurkan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan tempat ini dan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut dan kami senantiasa ingin bersuka cita bersama Kau di dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan baik, amin. Amin. Semuanya pasti yang hadir di sini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo. Allah bisa melakukan apapun demi kebaikan kita. Haleluya. Untuk membebaskan kita dari semua belenggu supaya kita dimenangkan. Amin. Haleluya semuanya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Didengar telinga. Luar biasa. Ibu di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang benar. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tidak telinga. Didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya. Semuanya ayo siap-siap suaranya. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu dan sekarang dan selamanya. Allah yang luar biasa, amin. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia luar biasa. Kita mempunyai Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan lebih dahsyat lagi. Yo. Apa yang tak pernah dilihat mata dan didengar telinga. Dia hebat, sungguh hebat. Dia Allah yang perkasa. Dia luar biasa. Yo, mana suaranya? Katakan dengan seluruh bunyi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Dia tetap Allah berkah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Allah sanggup. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini semua untuk Engkau Tuhan. Pujian dari anak-anak yang Kau kasihi hanyalah untuk Engkau. Allah sanggup. Dulu, sekarang dan selamanya takkan berubah. Yo, Allah sanggup. Tuhan Kau sanggup melakukan segala
kita sudah dibebaskan oleh Allah. Amin. Dengan darahnya, dengan nyawanya di kayu salib. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Yes. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa Bapa, Kau telah membebaskan kami dari segala yang Engkau tidak inginkan dari hidup kami Bapa. Untuk saat ini ya Bapa, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Terimalah persembahan kami bisa. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati,
sujud menyembahmu Bapa. Inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku alat bagimu, biar hidupku selalu berkenan kepadamu. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembahmu Bapa. Inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Haleluya Yesus. Dia haleluya Yesus Tuhan. Kami datang mendekat padamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bukan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Hidupku, ini hatiku, biarlah melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku alat bagimu, biarlah hidupku
berkenan kepadamu. Di hatiku biar ku melekat hanya kepadamu Tuhan. Biarlah hidupku selalu berkenan. Kami serahkan pada hamba-Nya. Pakailah hidupku selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Dan Kau sungguh melihat ketika apa yang kami serahkan di hadapan Tuhan, banyak hal yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Sepatutnya kami tidak layak ya Tuhan Yesus untuk menghampiri Kau. Tapi sungguh kasih, pengorbanan Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga Kau layakkan kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini. Banyak perkara yang boleh kami lalui. Banyak keterbatasan yang kami rasakan ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berperkara lebih dalam lagi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Kaulah sumber, Kaulah kekuatan. Ada kuasa yang besar dalam hidup kami. Ketika kami menerima Engkau adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan bukakan dalam hidup kami, membuat kami mengerti ada rencana-rencana yang besar yang Tuhan ubahkan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh mengucap syukur buat pujian ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan sukacita surga di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Selanjutnya biarlah pengurapan Tuhan menyertai kami semuanya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Bukakan kebenaran-Mu ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Singkapkan semuanya. Segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami. Perkara yang sia-sia. Semuanya kami tolak keluar dalam hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Ada sukacita? Ya, masih semangat? Semangat terus. Semangat itu harus menyertai kita. Amin. Semangat itu harus membawa suasana kita. Semangat itu harus mempengaruhi keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Tadi sudah saya bawa di dalam doa di situ. Sepatutnya kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sepatutnya kita tidak datang ini, apa yang boleh kita bawa di hadapan Tuhan? Banyak hal yang membuat kita itu tidak berkenan untuk menghampiri
tahta yang kudus, yaitu perbuatan dosa kita, perbuatan jahat kita. Ada di tempat ini yang tidak berdosa? Halo? Ada yang di tempat ini tidak berdosa? Ada yang di tempat ini, wow, hidupnya suci? Bapak Ibu Saudara, bahkan bayi yang baru lahir aja sudah membawa dosa. Tapi banyak orang yang, bayi yang tidak berdosa. Tapi kalau lihat kebenarannya, bahkan bayi pun yang lahir sudah membawa dosa. Kalau kita mau dibenarkan oleh Allah, apa yang mesti kita lakukan? Slide-nya bisa dibuka enggak? Ya, dibenarkan Allah. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Benarkan oleh Allah. Kalau kita mau dibenarkan oleh Allah, kita akan menerima hidup yang kekal, amin. Menerima dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau dibenarkan Allah, ya, cara masuk dalam kerajaan Allah itu apa? Bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah? Mari kita baca di dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ya, di depan sudah ditampilkan. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus. Baca bersama-sama. Haleluya. Duduknya kurang di sini. 2, 3 ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada apa? Injil. Di situ dikatakan, percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita percaya kepada Injil? Apa yang seharusnya kita lakukan? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sejak dahulu sampai sekarang, pemberitaan kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya di mana kerajaan Allah itu? Dan bagaimana cara kita masuk dalam kerajaan Allah itu? Dengan cara apa kita masuk dalam kerajaan Allah? Ada 2 hal di sini yang supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah bertobat. Makanya tadi saya katakan, sudah dari dalam kandungan aja kita sudah membawa kutuk dosa. Sudah membawa perbuatan dosa itu yang sudah dilakukan oleh Adam. Saya dan saudara adalah Bani Adam, amin. Keturunan Adam, haleluya. Makanya kalau kemarin ada satu anggota baru, namanya Bianca Delisa Adam. Ada Adamnya. Juga bagian dari Bani Adam. Anak dari saudara Richard dan saudari Pinca. Ada sini Richard dan Pinca. Datang ya? Oh iya, luar biasa. Yakin saja, Bianca dalam kendali Tuhan, Bianca dalam penyertaan Tuhan. Pasti sehat, amin. Haleluya. Itu semuanya benar menjadi buah kesaksian nanti ya. Kembali tentang dosa ini. Kalau kita dikatakan sudah dari awalnya membawa dosa, bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah? Dan tadi pemberitaannya di dalam Markus pasal yang ke-1 tadi dikatakan, pasal yang 14 dikatakan, nah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi cara masuk dalam kerajaan Allah yang pertama adalah bertobat. Karena dari awal kita melakukan perbuatan dosa, sudah membawa dosa, bukan melakukan perbuatan dosa, sudah membawa dosa. Dan dosa itu diam di dalam diri kita. Ketika dosa diam di dalam diri kita, dia mau coba-coba menguasai kita. Ya, yang pertama kalau kita tahu, kita boleh mengenal Tuhan, disingkapkan di situ tentang pertobatan. Jadi kalau kita mau mengenal masuk dalam kerajaan Allah, supaya kita masuk dalam bagian Tuhan, harus bertobat.
Kira-kira dosa Bapak Ibu Saudara apa? Saya juga tidak tahu dosanya Bapak Ibu Saudara, yang tahu Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Ditambah lagi setan. Karena dalam perbuatan dosa itu setan ada di situ juga. Kalau kecenderungan berbuat dosa ada di dalam diri kita, berarti diri kita sedang dikuasai oleh roh jahat itu, oleh setan itu. Dan Allah di situ selalu membawa kita dalam pertobatan. Jangan melakukan hal yang jahat, jangan melakukan perbuatan itu. Saya tidak bisa melihat dosa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat dosa yang ada di dalam diri saya. Tapi perbuatan dosa yang maksudnya perbuatan dosa yang ada di dalam diri saya dan juga perbuatan dosa yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara saya nggak lihat. Semuanya ada di dalam pikiran. Tapi kalau kita mau diajak bertobat supaya melihat kerajaan Allah, supaya kita masuk dalam bagiannya, bertobatnya bagaimana? Nah, bertobat itu sama dengan metanoia. Metanoia itu sama dengan berbalik arah. Berbalik arah ini tidak 380. Kalau ini saya posisi di sini. Kalau berbicara tentang derajat berbalik arah itu 1, 2, 3, 4 ini 180 derajat. Kalau 360 balik lagi berarti saudara. Berarti saudara harus 180 derajat berbalik, hindari dosa itu. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan bertobat itu artinya metanoia. Metanoia itu berbalik arah. Apa yang harus kita lakukan? Mengganti pikiran, pola pikir kita. Dosa itu diawali dari pola pikir kita, dari pikiran kita yang tidak kelihatan itu. Dosa yang sering mengintimidasi itu di dalam diri kita melalui pikiran. Gak kelihatan kan? Coba-coba saudara mendengar firman Tuhan, wes pendeta ini khotbah melakukan khotbah tentang dosa. Saudara sudah berpikiran itu, sudah berasumsi yang gak baik, sudah dosa sudah. Jadi kalau saudara mulai menghitung-hitung dosa yang terkecil, bahkan saudara nggak melakukan aja bisa melakukan perbuatan dosa di situ. Lantas apa yang mesti harus kita lakukan? Jadi kuasai pikiran di situ. Jadi ganti pikiran, ganti arah, ganti penguasa. Kalau ganti pikiran, coba saudara langsung mengalihkan pikiran-pikiran itu supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Itu sama dengan meminimalisasi supaya saudara tidak melakukan atau perbuatan dosa, tidak berpikir tentang dosa. Berbuat aja pun jangan apalagi dipikirkan gitu saudara. Jadi yang pertama-tama kuasai pikiran itu. Yang kedua harus berbalik arah, tinggalkan itu, harus berani. Jangan hitung-hitungan lagi. Jangan mengkompromikan lagi, ya kan? Sudah, yakin kalau apa yang dilakukan salah sudah hindari, pergi. Saya itu kalau ketemu teman-teman saya, pengennya itu saya jadi berkat, tapi kenapa sih mesti katut? Lah itu hindari dulu. Kenapa sih saya ngikut mereka? Hindari dulu, supaya tidak ngikut. Nanti kalau sudah kuat, benar-benar kuat, sudah gabung lagi. Maksudnya gabung itu sudah tidak turut dalam perbuatan mereka, tapi benar-benar menjadi berkat. Karena memang tujuannya itu, ketika kita dibenarkan oleh Allah, ketika kita sedang berproses dengan Tuhan dan kita sukses untuk melakukan untuk diri kita harus kembali kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Itu fungsinya, saudara. Tidak meninggalkan. Ini yang harus kita tangkap tentang kebenarannya. Jadi pola pikir berbalik arah dan benar-benar yang selanjutnya adalah ganti penguasa. Artinya ganti penguasa, saudara harus tahu bahwa hidup saudara itu bukan milik saudara sendiri tapi kepunyaan Allah. Nah, bagaimana menjadi hidup saudara tahu kalau hidup saudara adalah kepunyaan Allah? Yang menjadikan Yesus itu satu-satunya penguasa di dalam hidup saudara. Kalau saudara tahu di situ bahwa hidup saudara dikuasai oleh Tuhan, hidup saudara dilindungi oleh Tuhan, saudara yakin di situ, saudara dalam kendalinya Tuhan. Amin. Saudara nggak mau macam-macam lagi tentang hidup saudara. Kalau kemarin saya berbicara tentang hidup saudara adalah bait Allah yang harus benar-benar dimurnikan, harus benar-benar disucikan, dikuduskan, saudara. Saya kemarin berbicara tentang dosa yang melalui pikiran, tentang pornografi lah, tentang perzinahan dan lain sebagainya. Itu awal dari pikiran itu, saudara. Dan banyak hal
Kalau di masa sekarang yang coba-coba mau masuk untuk menguasai pikiran saudara, apalagi teknologi, media sosial, dan mempengaruhi segala kehidupan kita. Dari situ saudara harus berpikir, saudara harus tahu. Harus berbalik, harus berani mengambil keputusan, berbalik arah. Saudara sudah, hidup saudara bukan milik saudara sendiri. Saudara harus tahu, nafas saudara itu milik Kristus, milik Tuhan. Saudara diberikan saat ini hidup, ada nafas, itu urusannya dengan Tuhan, itu bukan milik saudara. Kalau sang pemiliknya meminta, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya benar-benar dari hal itu aja, saudara nggak main-main lagi dengan hidup saudara, nggak main-main lagi dengan tubuh saudara, nggak main-main lagi dengan pikiran saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ibu-ibu mengerti di sini. Sini singernya ibu-ibu semua, nggak ada bapak-bapaknya. Haleluya. Saudara, karena banyak hal yang Tuhan percayakan di sini. Dalam kegenapan segala sesuatu Tuhan percayakan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita harus benar-benar berakar dan bertumbuh dan berbuah. Buktikan itu. Itu statement yang kuat di dalam diri kita sekarang. Kita dalam masa-masa perubahan di tahun 2023 ini. Luar biasa. Kita harus raih itu semuanya. Bagaimana kita mau berakar, bagaimana kita bertumbuh. Dan dipastikan kalau kita berakar, bertumbuh pasti akan berbuah. Buahnya bisa dinikmati. Pertumbuhan saudara bisa dilihat dan saudara bisa dinikmati. Hanya pertumbuhan saja saudara dilihat. Buahnya pasti bisa dinikmati. Seger-seger, bahkan lebat, buahnya lebat. Bukan lebat daunnya saja, tapi semuanya. Saudara, kaitannya kita mau berubah di sini, mari kita belajar. Ternyata untuk masuk dalam kerajaan Allah yang pertama apa tadi saya ingatkan? Bertobat. Bertobat itu artinya, kalau bahasa Ibrani-nya metanoia. Metanoia itu berbalik arah. Harus berani mengambil keputusan, berbalik arah. Amin. Dan kita tahu sadar bahwa hidup saudara bukan milik saudara, dan jadikanlah Yesus sebagai penguasa satu-satunya di dalam hidup. Katakan, Yesus penguasa satu-satunya dalam hidupku. Satu-satunya, gak ada yang lain. Saudara sendiri gak berhak atas hidup saudara. Haleluya. Amin. Ya, cara masuk kerajaan Allah, klik lagi. Percaya kepada Injil kerajaan. Apa Injil itu? Injil adalah kabar baik. Katakan kabar baik. Injil adalah kabar baik, artinya Injil itu kabar baik. Kalau yang namanya kabar baik itu membawa sukacita, membawa kekuatan. Apa kabar baiknya? Tapi sebelum kita tahu kabar baiknya, ada dua di sini. Ada kabar buruk dan kabar baik. Dan kabar buruknya apa? Saudara juga harus mengerti di sini. Dalam mengenal atau mengetahui Injil itu, ada kabar buruk yang kita harus tahu. Kabar buruknya apa? Loh, kok ada kabar buruk? Padahal di sini padahal Injil itu kabar baik. Kabar buruknya, saudara, klik lagi di sini. Ya. Saudara melihat di situ. Percaya kepada Injil kerajaan, ada kabar buruknya. Kabar buruknya adalah saudara menerima maut di situ. Kok bisa kita menerima maut? Kalau dilihat gambarnya itu ada jembatan yang terputus, dan di situ ada gambar maut dan neraka di situ jelas. Apa sih maknanya maut? Maut itu terpisah dari Allah. Maut itu terpisah dari Allah. Orang kalau terpisah dari Allah, orang tanpa Allah pasti hidupnya binasa. Amin. Haleluya. Orang kalau terpisah dari Allah binasa. Gak menemukan kehidupan. Saudara, yang kita temui di dalam dunia ini kalau gak hidup, ya mati. Hidup, makan, baru makan turu,
bar turu makan neh gitu. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Bola wis pikiran dhewe wis. Makan ya untuk hidup, hidup ya untuk makan. Nah, ini berbicara ketika kita tahu bahwa kita di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu terpisah dari Allah. Orang yang terpisah dari Allah, hidupnya pasti binasa. Manusia tanpa Allah pasti akan mengalami kecelakaan, pasti mengalami kebinasaan. Tidak menerima kekekalan. Kekekalan itu gini sih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat orang di dunia akan mengalami kematian. Tapi bagaimana hidup setelah kematian itu? Yang memiliki janji satu-satunya bahwa kita menerima hidup dan jamin hidup kekal itu hanyalah Yesus dan Tuhan selamat. Kita akan belajar di situ. Kabar buruk yang kita terima ketika kita menerima kabar baik ini, menerima Injil itu apa? Kabar buruknya adalah di dalam Roma pasal yang ketiga. Dalam renungan hari ini Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di situ kecil-kecil mungkin saudara bisa buka di situ. HP sucinya. Alkitab. Sudah ketemu? Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia berbuat dosa, ini kabar buruknya. Kalau manusia berbuat dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan mautlah, manusia tanpa Allah binasa. Manusia tanpa Allah, ada yang ngomong, manusia tanpa Allah binatang. Iya. Karena manusialah yang satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki roh. Kalau binatang itu nggak ada rohnya. Jadi kalau saya punya anjing, ada yang dulu namanya Kimpo dan anak-anaknya ada bola, ada, semuanya mati. Ya mati-mati aja. Nanti di surga ya nggak ada ketemu Kimpo itu nggak ada, nggak ketemu anjing saya. Oh kasihan nanti ketemu di surga, anjing ketemu di surga. Gak ada urusannya itu lagi. Apalagi kita menikmati yang pria-pria menikmati wanita tujuh wanita bidadari yang cantik-cantik. Gak enak surga. Surga malah mikirin nafsu. Cabul. Di surga namanya harus bersuka cita. Dan bagaimana di situ kok bisa kita bersuka cita gak memikirkan nafsu halairiah? Ya karena sudah diubahkan tubuh kebangkitan kita. Jadi kalau saudara saat ini menerima masih ada hawa nafsu di situ, bersyukur di dunia ini. Saudara bisa diberikan kenikmatan, nikmatilah yang cukup. Jangan lebih. Amin. Haleluya. Nikmati yang cukup, istri cukup, suami cukup. Kemarin saya itu dengar cerita, itu suaminya 3 loh Pak. Bisa suaminya 3. Bisa dong. Bisa ya Pak. Ada, memang kenyataannya ada. Itu istrinya 4 Pak. Beberapa waktu yang lalu saya dampingi seorang pria, istrinya 7. Dia seorang peternak wedhus. Tak pikir, kowe mbek wedhus ra nek bedane. Saya cuma mikir, enggak tak ungkap nih. Tapi itu saudara, aku sitok kelabakan bingung. Sak sitok. Sitok rantek-entek. Ngawur ae pendeta ini. 1 cukup. Amin. Haleluya. Itu sudah diperkenankan oleh Tuhan. Maksudnya ini yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak-bapak yang istrinya 1. Main di sini ada istrinya 2 ya? Gak ada kan? 1.
Itu yang diberikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang membawa hawa nafsu inilah yang mengadakan pemisahan. Itulah maut, maksudnya itulah dosa. Karena Tuhan menyatakan sendiri, satu, itu gambaran kesetiaan kita sebagai pasangan suami istri. Karena Yesus sendiri menggambarkan cintanya kepada kita, cintanya kepada jemaat, cintanya kepada pemiliknya. Dikatakan Allah kita Allah yang pencemburu, iyalah. Karena kita saja yang dicintai. Jangan mendoakan Tuhan, haleluya. Amin, itu gambaran pasangan suami istri. Itulah gambaran, kita melihat di sini ada jembatan yang memisahkan antara manusia dan Allah. Adalah dosa, dan akibat dari dosa adalah maut. Itu hukumannya. Dan bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah? Kita bertobat supaya kita gak masuk dalam kerajaan maut, supaya kita gak dikuasai oleh kuasa jahat yang selalu ingin berbuat jahat hidup kita. Nah, selanjutnya di sini saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat 23 di sini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Selain itu enggak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus. Enggak ada lagi yang menghalangi kita. Jangan saudara pikir bahwa saudara berbuat baik, saudara amal, saudara masuk dalam kerajaan surga. Masih banyak hal, saudara. Bahkan saudara-saudara kita aja melakukan itu. Dia masih berjuang dengan apa yang mereka lakukan. Gak menjamin perbuatan baikmu membawa dalam kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Coba klik lagi satu lagi di situ. Apa saja? Itu. Dalam jembatan itu yang coba menghubungkan kita dengan Tuhan. Yang pertama di situ apa? Perbuatan baik. Gak menjamin perbuatan baik itu masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara jangan berpikir, kok ciangel ya ngikut Yesus? Kok ciangel ya untuk menerima Yesus? Saudara, mari kita belajar di sini. Agama juga gak menjamin keselamatan. Kalau kemarin saya dalam komunitas ini, saudara, saya sedang berkumpul, saya senang dengan komunitas saya. Karena yang saya layani di situ bukan yang agamanya Kristen toh. Mereka saudara-saudara kita. Kalau teman-teman muslim atau saudara-saudara muslim itu benar-benar saudara dekat itu. Satu bapak awalnya, Ibrahim. Bukan sepupu ya. Benar gak? Saudara tiri, satu bapak. Mereka boleh antusias di situ, mendengarkan apa yang boleh kami sampaikan bersama-sama, saling berbagi di situ. Mereka ada pertanyaan-pertanyaan. Saya menghindari perdebatan, tapi coba mengerti di situ. Amal, perbuatan baik tidak menyelamatkan, apalagi agama tidak menyelamatkan. Apalagi di situ, filsafat, pengertian-pengertian, filsafat atau filosofi dunia yang membawa perbuatan baik itu hanya terbatas saudara dibawa dalam perbuatan baik tanpa menyertakan Tuhan, saudara tidak mampu. Haleluya. Saudara hanya mengandalkan pikiran saudara. Buku-buku filsafat, saya dulu pernah diajak ngomong, orangnya pintar sekali. Bukunya berapa? Bukan satu lemari, saudara. Saya dipamerkan 1, 2, 3. Bukunya tentang filsafat semuanya, saudara. Dia nggak kuliah, tapi kalau ngomong filsafat S3 saja kalah, saudara. Karena dia dari kecil sudah mengenal buku-buku filsafat itu. Dia tahu, dia tertarik itu. Melihat ajaran-ajaran baik orang tuanya. Dia pikirnya semuanya baik. Saya cuma mengandalkan Tuhan saja. Kalau berbicara ngomong filsafat, wow, jelas saya kalah jauh. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan, saya berani saja ngomong. Nah, kebenaran itu yang membuktikan. Yesuslah yang membuktikan semua.
Alkitab saudara itu yang membuktikan semuanya, bahwa buku-buku yang ada di seluruh dunia benar-benar semuanya ada di dalam Alkitab. Buku sepanjang masa. Luar biasa. Filsafat tidak bisa membawa kita dalam kerajaan surga. Tidak bisa mengenal Allah. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana cara menghubungkan ini, bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Perbuatan baik tidak bisa. Agama tidak menyelamatkan. Bahkan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini tidak bisa. Teknologi, apalagi teknologi. Saudara berpikir untuk mencapai jembatan ini, saudara merancang-rancangkan, kalau saudara sebagai instruktur bangunan, caranya. Terus surga itu di mana? Saudara mungkin merancangkan tentang bangunan-bangunan untuk menuju surga. Enggak ada. Enggak bisa. Perbuatan baik, agama, filosofi, filsafat, teknologi enggak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Halo? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan apa? Hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Haleluya. Pemberian Allah itu saudara. Saudara menerima keselamatan ini pemberian Allah. Coba klik lagi satu. Percaya kepada Injil Kerajaan, ada satu kabar baiknya adalah bahwa salib itu pemberian Allah. Jadi kabar buruknya adalah ketika kita berbuat dosa, kita menerima maut. Tapi ketika kita tahu kabar baiknya bahwa Injil itu adalah keselamatan, karya salibnya lah. Amin. Ini yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan kita sendiri. Kenapa dia disebut Tuhan? Dia jelas di situ. Teman-teman saudara-saudara yang lain di situ tertulis kitabnya bahwa Sang Alaihissalam, Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri, tunjukkan pada Mesias, Yesus Kristus yang diurapi, dia yang turun ke benih roh Allah itu sendiri. Roh yang dikandung oleh Siti Maryam itu Allah. Roh, situ dikatakan roh, tulisannya roh besar, R-nya besar. Itu rohnya Allah. Hal yang luar biasa. Mari ketika saya bercakap-cakap di situ, saya melihat ada saudara yang baru di situ. Dia tetap bergerak di situ, saudara. Mohon maaf di situ. Kita sebetulnya juga kalau melihat saudara Kristen di Timur Tengah juga pakai kerudung. Cuma sebetulnya kalau di sini sungguh malah, saudara, ya kan. Haleluya. Saudara mau berkerudung, nanti disebut orang juga aneh juga. Kalau saudara berkerudung melayan juga enggak apa-apa, itu silahkan. Untuk berkostum kita datang pada Tuhan itu orang Kristen enggak membatas-batasi, haleluya. Tapi kemarin teman saya di situ bergabung, dia menanyakan, karena dia tahu satu-satunya yang menjamin keselamatan hanya Yesus Kristus, enggak ada yang lain. Amin. Haleluya. Hanya Yesus Kristus yang menjamin keselamatan. Di tempat lain enggak ada yang berani menjamin keselamatan. Jadi kalau setelah kematian mau lari kemana? Kalau kita percaya sama Yesus, saudara menerima atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan ini kebenarannya. Yang ini yang harus kita ketahui. Karya salib itu karya yang terbesar. Itu pemberian Allah. Yesus sendiri yang rela mati.
Supaya kita terhubung lagi dengan Allah. Jadi perbuatan baik, agama, filsafat, pengertian-pengertian, kepandaian yang ada di dunia itu tidak bisa membawa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Yang membawa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan hanya Yesus sendiri. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesus sendiri. Dan yang menjamin satu-satunya yang ada di dalam dunia ini, pengertian-pengertian, buku-buku yang membuktikan bahwa Yesus mati itu untuk menjembatani, untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Siapa Yesus? Yesus Tuhan Allah itu sendiri. Yang percaya Yesus katakan amin. Saudara, ini luar biasa. Saudara, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 18 di sini katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yesus mati sekali untuk segala dosa. Perbuatan dosa yang apa saja yang ada di dalam diri saudara semua. Cabul, zina, yang ada di dalam pikiran, iri, benci, dengki, dan saudara-saudaranya iri, benci. Saudara. Yang gak bisa berdamai dengan hidup saudara, diri saudara sendiri. Ya Yesus di sini dikatakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Ayo sing gak benar, dakui sopo. Kita semuanya berdosa. Saya termasuk orang yang berdosa, orang yang tidak benar. Tuhan telah menyelamatkan saya. Amin. Saya yang tidak benar dijadikan benar oleh karena Yesus Kristus. Haleluya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada siapa? Kepada siapa? Yesus membawa kita kepada Tuhan itu sendiri. Yesus membawa kita kepada Allah itu. Dengan segala perbuatannya, dengan penderitaannya, dengan kematiannya, mati sekali untuk dosa kita. Dia yang benar, rela dijadikan tidak benar, supaya kita hidup benar. Haleluya, amin. Kita diselamatkan di situ. Di sini dikatakan, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut apa? Menurut roh. Dia dibunuh dalam segala keberadaannya sebagai manusia. Dia menunjukkan, dia membuktikan penderitaannya itu untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dia tidak ditemukan dosanya di situ. Dibawa kepada Pontius Pilatus tidak menemukan kejahatan dosanya. Dibawa kepada mahkamah agama, dia tidak ditemukan. Terus apa yang dia lakukan? Dia hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maksudnya dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan nyawanya. Maaf. Kalau bangsa Israel orang Yahudi pada waktu itu menuntut dia harus mati, dia rela melakukannya. Karena apa yang dia lakukan? Dari perbuatan-perbuatan dosa seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ditebusnya dengan karya dan kematian, kebangkitannya di atas kayu salib. Selanjutnya klik lagi. Percaya kepada Injil Kerajaan Allah adalah satu kabar baik. Ayat kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia sendiri itu Allah, saudara. Itulah kedaulatan Tuhan. Kenapa disebut anak? Karena dia lahir dari seorang ibu. Kealahannya harus rela dibuatnya seperti itu. Kealahannya harus turun ke bumi. Gak mungkin sebagai Allah. Saudara. Kalau dia kealahannya turun ke bumi pada waktu itu sudah hancur sudah bumi. Karena bumi tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Dia harus
Bagaimana? Nggak, kalau dia berpikirnya ya, maksudnya kalau Tuhan berpikirnya ya langsung sekali itu, harus dengan cara lewat manusia. Masuk dalam ciptaannya, bayangkan, itulah kedaulatan Tuhan. Dia nggak merombak semuanya. Ya kalau Tuhannya merombak, oh ya sudah, tak hapus dosanya. Tiba-tiba dihapus dosanya, saudara. Gak melalui karya yang terbesar itu, harus dengan kematian. Karena pengorbanan, penebusan dosa itu mengawali dari ciptaan yang semula ini harus dimatikan. Saudara nangkep di sini? Dalam ciptaan manusia sebagai manusia ciptaan pertama Allah maksudnya, yaitu Adam. Ketika jatuh di dalam dosa, sudah. Sebelumnya itu sudah dirancangkan hal yang terbaik, tapi manusia dalam perbuatan dosanya. Sudah nggak bisa di-black lagi jadi tanah. Ya, harus dihapuskan melalui kematian, proses kematian itu. Makanya Yesus mati nggak mati terus, mati dan bangkit kembali itu menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai di situ. Dosa itu harus dimatikan dan dengan kebangkitannya itulah menunjukkan kemuliaannya. Yesus sudah selesai untuk menebus. Haleluya. Amin. Ini yang harus kita mengerti sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dan oleh karena Yesus saja, oleh karena kematian Kristus itu, dia yang harus turun menjadi manusia dan harus rela menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Kalau hari ini kita dalam penyangkalan diri, saudara, saudara melihat itu, itulah karya yang Tuhan nyatakan di dalam kita semuanya. Amin. Haleluya. Inilah wujud syukur kita. Kita mau belajar di sini. Kalau saudara mau terus nggak 40 hari nggak apa-apa, lanjut silahkan. Saudara mau berhenti di sini itu juga pilihan saudara. Tapi yang saudara saya mau katakan, saudara harus menangkap tentang kebenaran ini bahwa saudara sepatutnya tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus yang melayakkannya. Amin. Haleluya. Amin. Yesus satu-satunya Tuhan yang menjamin tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal itu. Haleluya. Amin. Kalau saudara-saudara kita membahasnya tentang kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang akan datang, berinkarnasi dan seterusnya, kan itu. Benar-benar kita hidup yang kekal yang diperbarui oleh kehidupan manusia baru, yang kita nanti bersama-sama, dan itulah yang kita nantikan. Tuhan menunjukkan karyanya itu untuk menyelamatkan saya dan saudara dengan kematiannya. Jadi saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan, agama tidak menyelamatkan. Pengertian-pengertian di dunia tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Selanjutnya, klik lagi, ada kebenaran firman Tuhan yang harus kita baca di sini. Sesudah Yohanes ditangkap, ini dari awal tadi. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena semua orang telah berbuat dosa, ia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sebab juga Kristus yang telah mati sekali untuk segala yang dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Bapak ibu saudara,
Saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Begitu luar biasanya yang dikerjakan oleh Tuhan Allah kita. Apa yang kita harus perbuat buat Tuhan? Kalau setiap minggu pertama kita mengadakan sehidangan dengan Tuhan, makan dan minum, gambaran satu tubuh dengan Kristus, aliran darah Kristus yang mengurapi kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya perbuatan-perbuatannya terus menyertai kita. Haleluya. Supaya kita tahu bahwa karya keselamatan yang diberikan itu tidak cukup kita, tapi orang lain. Mari kita tangkap itu dan terima sebagai tanggung jawab yang kita terima. Kita lakukan apa yang kita terima, yaitu keselamatan. Beritakan itu keselamatan kepada yang lain. Bagaimana caranya? Terus belajar terlebih dahulu. Terus penuhi pikiran saudara oleh pikiran-pikiran Kristus, supaya saudara menangkap kebenarannya. Banyak hal yang Tuhan akan percayakan dalam setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa karya Roh Kudus, bahwa Roh Tuhan sedang bekerja dalam diri kita semuanya. Amin. Haleluya. Untuk saudara menangkap sesuatu, bahwa apa yang kita lakukan dalam kebenaran ini, banyak hal yang Tuhan akan bukakan dalam hidup kita. Seluruh antero kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kerjaanmu, usahamu, anak-anakmu, siapapun itu, yang saat ini dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, yakin semuanya dalam kendali Tuhan. Haleluya. Pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Sekarang Bapak Ibu Saudara belajar menuntut ilmu yang tinggi, itu semuanya terbatas. Tapi andalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas semuanya itu. Ilmu yang Bapak Ibu Saudara cari, pelintaran di dunia ini yang Bapak Ibu Saudara cari, itu terbatas. Kalau Tuhan memintanya, saudara gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sang pemilik kehidupan, Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Ingat, jadikanlah Tuhan itu penguasa satu-satunya dalam hidup, yang mau menguasai hatimu, menguasai pikiran, semuanya serahkan. Jangan hidup semau-maunya, jangan hidup mengandalkan manusia. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang mesti kita harus buat kepada Tuhan? Sebab apa yang kita perbuat oleh Tuhan? Kalau kita berada di tempat ini, kita dilayakkan oleh Tuhan. Banyak terjadi saat ini di dunia bangunan rohani, saudara. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu berhasil menghujat Yesus dengan sataniknya, dengan hal-hal karya-karya manusia di situ, dia sangat membenci Yesus. Tapi hari itu juga berhasil digulung habis oleh Tuhan. Dan saat ini pertobatan itu terjadi. Dan banyak negara bagian yang ada di Amerika saat ini, banyak anak-anak muda berkumpul setiap hari, setiap waktu, bahkan 24 jam nonstop sampai hari ini. Mereka berseru-seru supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Lantas bagaimana kita yang ada di Indonesia? Kita melihat sisi yang lain. Saudara kita beribadah, mereka ditahan, mereka dihentikan. Tetapi kalau ada kesempatan saat ini kita datang kepada Tuhan, inilah kebaikan Tuhan. Inilah kesempatan yang Tuhan mau nyatakan. Mendekati kedatangannya. Kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh bimbang. Karena Tuhan menyatakan keselamatannya dalam diri kita. Asal yang kita tahu saat ini, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Terus pandang Tuhan Allah yang memberikan keselamatan atas hidup. Kalau engkau mungkin bagian dari yang terhilang, kalau engkau bagian yang tersisih dalam keluargamu, Tuhan adalah pemilik hidupmu. Sebab lebih baik satu hari
tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Buat kami mengerti Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada kami di tempat lain, Yesus. Yesus, Kau kebenaran. Mengucap syukurlah bahwa hidupmu dibenarkan oleh Allah. Yang sepatutnya kau hilang, yang sepatutnya kau enggak berada bersama-sama dengan Dia. Saat ini Tuhan melayakkan engkau. Saat ini Dia bersama-sama dengan engkau. Itulah kasih-Nya. Itulah karyanya dalam hidupmu. Kalau engkau mengerti tentang keselamatan itu, yakin dimanapun engkau berada, engkau bersama-sama dengan Dia. Dimanapun engkau berada, engkau dalam perlindungannya. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran
pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari pelayan perjamuan datang ke tempat ini. Saya persilakan pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Karya dan pengorbananmu nyata dalam hidup kami. Itu adalah keselamatan yang boleh kami selamatkan. Itulah keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami duduk sehidangan dengan Tuhan, Kau yang menyempurnakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau yang melayakkan kami ya Tuhan. Sungguh kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Roti dan anggur ini ya Tuhan, Kau sudah menguduskan sebagai tubuh dan darah Yesus. Makna supaya kami melihat kebenaran yang Tuhan sudah kerjakan. Tanda peringatan akan Engkau, karena Engkau yang sudah berkorban buat kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami menyatu hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Sebab lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Angkat tinggi roti. Salibnya, salibnya selamanya pulih. Katakan dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Berikan ucapan syukur saudara di hadapan saudara. Tuhan Allah, angkat tinggi roti di atas kepala. Sebelum kita makan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman sebagai tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat tinggi anggur ini di atas kepala. Serahkanlah tubuh, serahkanlah hati dan pikiranmu. Itulah kerinduan Yesus supaya menyatu dalam hidup kita. Yesus mengingatkan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadikanlah dia penguasa satu-satunya dalam hidup. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Ralamas kanata kaya ralamalam. Ralamalam. Inilah ya bagian yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ini malah dengan segala ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ralamas kanata kaya ralamalam. Yes, Kau yang terbaik dalam hidupku. Haleluya. Kami mengucap syukur.
lama yes ya lama. Ira lama nama sikanata kaya lama. Ira lama sikanata kaya lama. Kinata kaya lama sikanata kaya lama. Ira lama sikanata lama yes. Ira lama yes ya lama. Ira lama sikanata kaya lama yes. Lama. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Allah. Apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan, perkatakanlah itu sebagai tanda ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Dia yang sudah melayakkan kau saat ini. Kau yang saat ini memiliki kekhawatiran, kebimbangan atas hidup, angkat tangan. Siapa di antara engkau yang saat ini mengalami kekhawatiran dan bimbang saat ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan pernah takut. Jangan melihat kanan kiri. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu saat ini. Ya kau yang memiliki kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup, saat ini nyatakanlah di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah yang memiliki kuasa dalam hidupmu. Tuhan penguasa satu-satunya dalam hidup. Tidak ada yang terlewat dalam hidupmu. Semuanya dalam kendalinya. Apa yang membuat kau khawatir, apa yang membuat kau bimbang saat ini, serahkanlah di hadapan Tuhan. Lebih tinggi lagi tanganmu. Tuhan percayakan kau saat ini. Terima. Imanmu diteguhkan oleh Tuhan. Imanmu dikuatkan oleh Tuhan saat ini. Imanmu dikuatkan oleh Tuhan saat ini. Yes. 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 Terima. Yes.
dalam jaminan Tuhan, setiap apa yang mengerjakan, taruh di hadapan Tuhan. Tuhan mengendalikan pikiran dan hatimu, dan setiap orang-orang yang ada di depanmu, semuanya dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tetapkan dirimu sebagai pendoa, kekuatan dirimu yang mengalir dalam hidupmu saat ini. Kuasakan dirimu, dinyatakan dalam setiap perkataan. Saat ini dalam doa, bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di dekat, bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus, tetapkan pekerjaan. Dalam nama Yesus. Terima kasih karena Kau yang semuanya dalam kendali Tuhan. Oh yes, terima kasih. Yes, takkanlah mas. Dalam semua dalam jangka. Yes, takkanlah mas. Biarlah mas. Syukur bagimu Tuhan. Oralah mas yang ada kaya mas. Yakini dan apa yang kau terima saat ini, perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup. Sungguh Tuhan mengirimkan banyak jiwa-jiwa, tetapi saya melihat di situ banyak jemaat yang tidak bisa menerima semuanya itu karena ketidaksiapan. Tuhan benar-benar percayakan itu. Tangkap kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan ladang yang sudah menguning. Tapi banyak buahnya berjatuhan. Karena banyak yang gak mengerti apa yang telah mereka perbuat. Tuhan memperlihatkan itu pada jemaat Tuhan di tempat ini. Sering banyak bertanya-tanya apa yang aku perbuat untuk jiwa-jiwa itu. Sudah bukan waktunya lagi. Sudah bukan waktunya lagi.
Mereka sangat memerlukan Tuhan. Mereka butuh kita untuk menangkapnya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Mereka perlukan setelah dia sadari ya kasih yang sejati mereka perlukan setiap hari kutemukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, mereka haleluya tadi mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari ya kasih yang sejati mereka perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa tangan kami untuk melayani Engkau. Bahwa kaki kami untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni ketidakmengertian kami. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan. Yesus, kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami jemaat Tuhan, yang membawa kami dalam kesatuan itu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, sebagai kendali dalam hidup mereka, untuk melangkah lebih tepat lagi pada sasaran, pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini, apapun yang jemaat Tuhan hadapi di tempat ini, permasalahan hidup mereka, Kau yang tahu ya Tuhan. Segala sakit mereka, Kau yang bertanggung jawab atas hidup. Apa yang dihadapi oleh setiap jemaat yang sakit, hei Kau yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau yang memiliki beban permasalahan hidup, apapun permasalahan hidupmu, campur tangan Tuhan menyertai-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup. Diterima. Tuhan menyatakan hikmat dalam hati dan pikiran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
yang kau selama ini tidak mengerti. Dan Tuhan membukakan itu di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami dalam kesatuan iman kami. Hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami tidak mencari pembenaran. Kami tidak mencari puji-pujian manusia. Hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga. Kau melihat sesuatu yang kecil dalam hidup kami. Tapi kami tahu ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kau membawa kami pada rencana-Mu yang besar. Rencana-Mu yang indah. Dalam rancangan dan ketetapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau masuk dalam bagian-Mu ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dalam satu pergumulan kami ya Tuhan. Itu tanah yang ada di sebelah ini ya Tuhan. Kami yakin. Tuhan kalau Tuhan sudah menyatakannya. Itu menjadi milik gereja yang Tuhan percayakan untuk kami melayani Engkau lebih besar lagi. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selanjutnya ya Tuhan. Apa yang boleh kami kerjakan. Persembahan kami ya Tuhan. Tangan-tangan kami. Kau memberikan pengudusan. Kau memberkati setiap apa yang telah mereka kerjakan. Melipat gandakan sesuai dengan firman itu. Kau memberkati di dalam nama Yesus. Dan ketetapan itu terjadi. Setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, Kau sendiri yang berjanji menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Kau sendiri yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu berkat dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkatilah hidup nikah. Diberkatilah anak-anak. Diberkatilah cucu-cucu. Berkatilah semua pasangan hidup saat ini. Suami istri. Menyatakan kuasa dan kehendak. Dalam kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi keluarga yang harmonis dalam nama Yesus. Berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala usaha, pekerjaan mereka. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Iring-iringan jempulang. Tuhan sertai, Tuhan pimpin sampai ke rumah. Membawa damai sejahtera dan sukacita. Saat ini, wajah Tuhan memancarkan kemuliaan dalam hidup. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dengan kesetiaannya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang meyakini dan mempercayai, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengar pengumuman dari tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Ibadah Raya 5 Maret 2023, Praise and Worship Bunita Dodik dan Bu Retno Darmianto, Worship Shipper Burini, Bu Sarjono, Bu Suryo, penyambut jemaat Pak Agus Wiono, Pak Sarjono, Pak Suryo. Ibadah doa malam Rabu, 8 Maret tahun 2024 pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Teguh Budi.
Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu Saudara, tetap kita meskipun perjamuan kudus, makan dan minum, puasa jalan terus. Bukan hal-hal yang lahiriah, tapi tetap yang kita kerjakan bagaimana penyangkalan diri di hadapan Tuhan. Ada satu lagi tambahan pengumuman. Besok kaum wanita Bamak bertempat di GBT Samratulangi jam 5 sore. Mungkin ibu-ibu yang mau datang monggo. Yang dari Ngurah biasanya kumpulnya di tempat Ibu Wiji. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.